Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya, selamat long weekend ya. Jadi kali ini kita akan ngomongin masalah kembar ya. Emang ini populasinya nggak sebanyak yang hamil normal, tapi ya nggak apa-apa, saya ngomongin yang spesifik-spesifik aja ya. Jadi untuk kalangan spesifik juga. Jadi kembar ini saya akan bahas mungkin ya, yang pertama pengetahuannya dulu ya. Yang kedua masalah-masalah yang bisa timbul kalau kembar gitu kan. Lalu juga ada juga yang nanya tentang kalau kembar itu, nah itu yang ketiga itu nanti tentang masalah normal atau sesar begitu, ya kan? Kapan bisa normal, kapan bisa sesar? Jadi di sini saya akan mulai dengan pendahuluan ya. Jadi hamil kembar ini ya bisa beruntung, bisa buntung. Jadi kalau misalnya yang baru hamil pertama dapat kembar itu ya enak gitu kan ya. Tapi kalau udah hamil ketiga tiba-tiba kembar, jomplang loh, langsung 4 gitu kan. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, dok, saya pengen coba kembar gitu. Gimana caranya dok? Ya. Jadi banyak yang menanyakan soal makan itu. Jadi ini makanan-makanan tertentu tidak membuat Anda kembar ya teman-teman ya. Kalau misalkan Anda pengen nanya, kemungkinannya paling tinggi tentu nomor satu adalah genetik. Anda ada genetik, Anda kembar. Nah lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya Anda biasanya pengen kembar gitu kan. Jadi kemungkinan paling tinggi untuk Anda bisa mendapatkan kembar itu dengan bayi tabung teman-teman, IVF ya. Nah lalu juga kemungkinan kembar ini kadang suka meningkat ya teman-teman apabila teman-teman menggunakan sama dokternya gitu ya, pematangan telur ya. Jadi kebetulan yang telur yang matang itu tidak hanya satu, kadang ada 2 ya. Jadi kemungkinan kembar ini suka meningkat pada teman-teman yang melakukan pematangan ini gitu. Jadi tidak ada makanan-makanan tertentu yang bisa membuat kembar gitu. Nah lalu pertanyaan selanjutnya, kok lupa ya. Bisa nggak kalau kembar itu cowok cewek? Ada yang nanya juga cowok-cowok gitu kan ya. Teman-teman mesti tahu, kembar itu adalah dari sel telur ya. Permasalahannya sel telurnya 1 atau sel telurnya 2. Begitu teman-teman. Jadi kebetulan kalau misalnya sel telurnya 2 ya, yang satu dibuahi oleh sperma yang cowok, yang satu yang cewek, itu bisa jadi cowok dan cewek. Cuma permasalahannya kalau sel telurnya 1, spermanya 1 ya, itu terjadi pembelahan ya kan. Nah itu biasanya sesuai, sejenis, itulah kita bilang kembar identik. Jadi 1 telur, 1 sperma. Begitu teman-teman. Yang perlu diperhatikan lagi dalam hal ini, kalau misalkan kita hamil kembar ya, waktu pemeriksaan USG. Jadi pada saat pemeriksaan USG ya, itu ada 2 plasenta, 2 kantung gitu kan ya, atau ada 2 kantung, 1 plasenta, ataupun satu kantung, 1 plasenta, gabung gitu teman-teman ya. Hal ini perlu diperhatikan ya, karena nanti ini akan berhubungan ke belakang ya. Masalah-masalah yang terjadi ini biasanya selalu ada hubungannya nggak jauh-jauh dengan plasenta dan ketuban begitu kan. Jangankan hamil kembar, hamil pertama aja yang cuma 1 aja, bukan pertama ya, maksudnya tunggal gitu kan ya, single gitu ya. Itu kalau plasentanya bermasalah, itu juga bayinya akan bermasalah. Apalagi kalau misalnya plasentanya 1 dibagi 2 begitu teman-teman, 1 untuk 2 cabang bayi gitu. Misalnya teman-teman dibalik mikirnya, oh ini ada kantungnya 2, plasentanya 2. Ini tuh bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu Anda hamilnya itu 2 telur gitu kan, 2 sama-sama itu, jadi 1 bisa ada kemungkinan 1 cowok 1 cewek itu ya kan. Tetapi kalau yang ditemukan itu adalah 1 plasenta tapi ada 2 kantung, itu pasti genetik. Nah jadi begini, pada saat Anda hamil kembar, seperti yang saya bilang tadi, bisa dari 2 telur 1 telur ya kan. Kalau misalnya dari 2 telur ya teman-teman ya, itu pasti ada 2 plasenta dan 2 kantung begitu. Yang 1 telur juga bisa terjadi 2 plasenta, 2 kantung di atasnya ya. Jadi pada saat Anda teman-teman ngelihat ada 2 plasenta, 2 kantung gitu kan ya, itu biasanya kemungkinan untuk misalnya yang 1 cowok, yang 1 cewek itu ada ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman udah ngelihat, oh ini ada 1 plasenta, 2 kantung, itu biasanya identik ya. Jadi sudah dipastikan kalau itu sama-sama cowok atau sama-sama cewek. Nah, jadi kalau dari awal itu udah kelihatan ini. Wah, ini identik ini. Kemarin ada yang nanya begini, "Dok, saya hamil. Yang 1 8 minggu hampir 9 minggu, yang 1
baru mau masuk 8 minggu dok, beda 4 hari atau 5 hari gitu. Jadi yang bener yang mana, begitu kan? Paling gampang itu seperti biasa kita dari HPHT, haid terakhir ya kan. Tetapi apabila sudah janin ditemukan, kita harus membandingkan lagi dengan HPHT, sesuai atau tidak. Nah permasalahannya teman-teman suka ketemu yang satu lebih gede, yang satu lebih kecil. Pakai yang mana dok gitu? Ya kita pakai yang janin yang lebih besar teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai janin yang lebih besar itu dengan HPHT ukurannya misalnya dalam trimester di bawah 9 minggu itu cuma beda 4-5 hari, kita tetap pakai HPHT. Kecuali perbedaannya itu untuk yang awal-awal itu lebih dari 5 hari atau beda seminggu gitu ya, itu kita pakai yang dari USG. USG-nya kan ukurannya juga ada 2, kita pakai janin yang paling besar. Itu ya. Jadi di situ teman-teman nggak usah pusingin kalau misalnya kok janinnya ada yang gede, ada yang kecil gitu. Itu biasa itu ya. Jadi memang nggak selalu pas lah yang satu ukurannya bisa sesuai perkembangannya. Begitu juga dengan nanti pada saat trimester selanjutnya gitu kan ya. Nanti ada yang bayinya dominan, ada juga yang kurang gitu. Nah kemungkinan-kemungkinannya saya ngomongin nanti lagi ya. Nah jadi kemungkinan kembar ini tentu akan sangat meningkat ya apabila teman-teman itu punya genetiknya kembar ya. Jadi itu nggak bisa diotak-atik. Apakah bisa pasti kembar dok? Jawabannya tidak ya, tidak ada kayak gitu. Saya rasa itu aja ya yang harus diperhatikan untuk kehamilan kembar di awal-awal ya. Nanti selanjutnya saya akan melanjutkan lagi. Jadi ini pendahuluan dulu. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Selamat long weekend. Akhir kata saya Dr. Hermanas, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.